Sentul City menguasai 3.000 hektar di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara tentang sengketa Rocky Gerung melawan PT Sentul City Tbk terbuka. Nah, saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Mas Fadlizon bahwa sengketa tanah antara Rocky Gerung versus PT Sentul City merupakan kasus gunung es. Artinya, terdapat masalah yang luar biasa besarnya dalam kasus pertanahan di negara kita. Ini hanya kecil, ya, the tip of the iceberg, tapi yang di dalamnya itu memang besar sekali. Nah, meminjam istilah Sekjen KPA, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Sartika, sekarang ini 66% daratan Indonesia dikuasai oleh 1% kelompok pengusaha dan korporasi besar. Bayangkan. Ya. Ketimbangan penguasaan lahan ini merupakan yang terburuk ya, sejak Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 disahkan. Luar biasa. Yang paling buruk. Nah, teman saya, sahabat saya Syafi'i Ma'arif, tumben sekali ini berani tegas mengenai penguasaan lahan atau tanah daratan di negara kita yang menurut saya memang sudah menghina bangsa Indonesia. Artinya dengan penguasaan lahan yang luar biasa oleh mereka itu, para bandit ekonomi katakanlah, itu betul-betul sudah menghina bangsa Indonesia. Nah, Syafi'i bilang 80% tanah dikuasai konglomerat Indonesia, 80%. Yang 13% dikuasai konglomerat asing, ini kata Syafi'i Ma'arif. Dus hanya 7% tanah di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat biasa. Nah, saya kira Pak Syafi'i, Anda perlu lebih sering bernahi mungkar, jangan hanya amar ma'ruf saja. Maaf ya, kita masih bersahabat. Nah, PT Bukit Sentul sekarang menjadi PT Sentul City Tbk berdiri pada April 1993. Pada waktu itu masih jaya-jayanya rezim Orde Baru. Oleh BPN Kabupaten Bogor lewat 2 HGB, Sentul City menguasai 3.000 hektar di wilayah Kabupaten Bogor tersebut. 3.000 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi, jadi Sentul menguasai lahan 30 juta meter persegi. Dan penguasaan tanah yang seluas itu ada di Jawa, pulau yang sudah amat sangat padat penduduknya. Nah, Saudara MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan kita, pernah mengatakan sekitar 74% tanah atau lahan di DKI, Jakarta, sudah dimiliki oleh beberapa korporasi atau juga oknum-oknum tertentu. Nah, pertanyaannya siapa yang salah dalam hal ini? Menurut saya, para bandit besar pertanahan itu juga itu salah, ya, jelas. Tetapi lebih salah lagi rezim penguasa yang memungkinkan penjarahan tanah itu menjadi legal sekalipun menghancurkan rasa keadilan. Dan juga menghina Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan, ya, walaupun saya sudah hafal, supaya jangan salah saya baca, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar kemakmuran konglomerat dan korporatokrat, juga bukan untuk para birokrat tanpa martabat yang telah menjadi kacung para konglomerat dan korporatokrat itu. Nah, sekitar 2 tahun lalu saya banyak dihujat ketika mengingatkan Presiden Jokowi jangan hanya bagi-bagi sertifikat untuk para petani dan rakyat kecil. Itu sudah bagus, ya, bagus. Tetapi lupa sama sekali peran para bandit pertanahan yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Singkat kata, sesungguhnya ada agenda sangat mendesak buat bangsa kita agar penguasaan lahan oleh para bandit ekonomi itu harus direkonstruksi kembali.
Ini sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, ada teman yang mengatakan harus ada revolusi, walaupun mungkin ada resiko bloodshed atau pertumpahan darah, kata teman saya itu. Dan saya tegaskan tidak perlu sama sekali revolusi. Ada jalan mudah bila para wakil rakyat dan pemerintah yang katanya merakyat itu punya political will, punya iradah, punya willingness, punya keinginan yang bulat, yang utuh, yaitu pegang kuat-kuat konstitusi kita dan terbitkan undang-undang baru yang membela rakyat dan bangsa sendiri. Seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain yang jelas-jelas menghamba pada kepentingan para bandit ekonomi dan pertanahan itu segera dikubur. Kita kubur bersama-sama. Kemudian terbitkan semua perangkat perundang-undangan yang pro rakyat banyak, undang-undang yang pro bono publico. Jadi Mas Haris Azhar teruskan membela Roky Gerung dari sisi hukum sejauh Anda dan teman-teman bisa, tapi juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting lagi, bahwa Sentul City ini merupakan kasus kecil sesungguhnya dibandingkan yang gede-gede. Ya. Yang ini saya kira kalau kita punya political will, para wakil rakyat bukan membela, maaf ya, bandit-bandit ekonomi itu, ya, bilalah rakyat yang telah mengirim Anda ke DPR, ke MPR, ke DPD dan lain-lain. Ya. Saya kira masih ada kemungkinan besar, ya, asal kita tadi punya kemauan politik.